Untuk kali ini saya akan menyampaikan ini lanjutan dari yang kemarin ya. Setelah pendekatan, ya, pendekatan berpikir, pendekatan itu pendekatan berpikir ya, pendekatan bagaimana sebenarnya satu itu melakukan penelitian itu punya pola berpikir tertentu. Yang kemarin adalah antara lain ada dua itu ya, di positivistik dan post positivistik, atau dilabeli dengan kuantitatif ya, post positivistik itu, lalu dengan kualitatif tuh yang post, yang pasca positivisme ya. Jadi itu mengapa itu penting ya, karena memang supaya nanti kita punya disiplin inquiry yang tetap ya. Jadi enggak, kan biasanya pada guyon ini pendekatannya apa ini? Kuantitatif. Nah, kuantitatif enggak. Karena tidak enggak paham tentang filosofi dan dasar-dasar berpikir. Jadi kalau kita paham tentu tidak akan terjebak dengan kuantitatif tadi ya. Jadi ya lanang ora wedo ora jadi opo ini. Nah, jadi ini ciri khas dari itu sudah kita diskusikan. Yang terakhir adalah bila kita hanya memahami objek secara indrawi, nah itu artinya indrawi itu yang terlihat, terdengar, bisa diukur ya, itu berarti kira-kira itu seperti itu adalah berpikirnya kuantitatif atau positivistik. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, kita memang melihat objek secara lebih dalam, ya, itu pada umumnya untuk penelitian-penelitian humaniora, termasuk pendidikan itu bisa menggunakan kuantitatif juga ya. Nanti biasanya untuk menggali lebih dalam itu ada dengan penelitian kualitatif atau menggunakan filosofi post positivistik. Ya, yang antara lain yang ciri khasnya yang utama adalah walaupun banyak nanti ya, kalau saudara mendalami filsafatnya banyak kan, positivis, post positivis itu, atau biasanya di filsafat itu ada positif. Dianggap lebih efektif yaitu post positivisme atau dengan kualitatif itu ya. Jadi itu yang penting di sana. Apakah kuantitas bisa digunakan di mana? Ya bisa, dulu kan memang begitu ya. Jadi bukan berarti itu dibuang, hanya nanti tentu semuanya jenis itu dia mengembangkan teknis ya, mengembangkan alat analisis yang lebih akurat ya, dan lain-lain, akhirnya semua tetap maju. Cuma kalau kita akan menggunakan kuantitatif or kualitatif, itu harus paham kuantitatif yang mana, kualitatif yang mana, itu harus. Kalau mengekspor nanti harus kita lihat, pasti ditanya nanti minimal pada waktu ujian itu, ini yang kuantitatif yang mana, ini yang kualitatif yang mana. Kalau mix ini pasti. Nah, kalau berpikirnya kacau tadi ya, menuliskan pertanyaan aja udah keliru ya. Urusan masalahnya udah
atau tidak paham, ya itu nanti seperti itu prakteknya. Nah, untuk kali ini dalam beberapa referensi, ya kalau di bawah setelah pendekatan lalu ada beberapa namanya disebut paradigma kalau menurut Densin dan Lincoln, menurut Caswell dan sebagainya. Walaupun sedikit agak beda-beda ya, tapi saya kaji dengan baik itu sebetulnya kalau si Guba menggunakan konstruktivisme, tapi sebenarnya itu positivistik ya, itu ada sedikit berbeda. Ya, tapi yang ingin saya sampaikan ini adalah yang yang secara disiplin digunakan oleh banyak peneliti, banyak ahli penelitian metodologi menggunakan paradigma tadam. 3 yang penting ya nanti. Tapi yang satunya masih ini. Kita lihat coba ini. Apa paradigma? Banyak sekali definisi paradigma ya. Jadi banyak sekali paradigma itu banyak sekali ada ya. Dulu yang paling maju sebenarnya Thomas Kuhn. Nah, Thomas Kuhn itu yang scientific paradigm ya, yang mengarang itu buku itu ya. Structure apa itu? Aduh bahasa punya. Itu tapi sana lebih banyak digunakan untuk paradigma kuantitatif dan sebagainya. Ini saya hanya yang dekat dengan definisi yang saya ambil yaitu dari Densin Lincoln di Handbook of Qualitative Research ya, Handbook of Qualitative Research mengatakan pengertiannya bahasa Indonesia begini, paradigma adalah sistem keyakinan dasar pada asumsi ontologis, epistemologis dan metodologis. Nah, kita lihat apa? Nah, para ilmuwan pada umumnya proses berpikirnya mengikuti paradigma tertentu supaya konsisten pada pola pikir. Nah, kita harus seperti itu ya. Kita menirukan para ilmuwan yang berpikir secara disiplin inquiry ya. Almarhum Prof mengatakan harus inquiry-nya, disiplinnya harus tetap ya, konsisten dalam enggak ya tadi. Ya. Nah, dalam memilih nanti mix itu kalau mix approach itu ya disiplin inquiry harus diikutin juga. Kualitatif inquiry-nya ini polanya seperti ini, kualitatif inquiry-nya ini cara berpikirnya itu kita harus konsisten. Kalau enggak kita ngawur, kelihatan ngawurnya ya. Sekarang sudah bisa melihat ini Mas Haki nggak paham, ini peneliti nggak paham tentang metodologi, tentang dasar metodologis itu nggak paham. Itu sudah kelihatan sekali ya. Jadi oleh karena itu jadi para penguji sudah hafal ya bahasanya ya, dosen-dosen sudah hafal ini kok kesana arahnya sudah belok-belok ya. Itu sudah karena apa? Seringkali menggunakan disiplin yang konsisten. Nah, depannya seperti itu, Mas Saudara nanti dengan memahami filosofi basis ini saudara juga berpikir konsisten sampai kapan saja ya. Dari jangan nanti pendekatan kuantitatif tapi kok berpikirnya kualitatif ya. Ada istilah yang agak ngaco juga, misalnya penelitian kualitatif deskriptif itu sangat ngaco itu. Ya. Ada banyak referensi ya. Kualitatif deskriptif itu pasti ada itu. Enggak disertasi, enggak tesis. Itu yang ngaco. Deskriptif, kualitatif. Nama kualitatif ya deskriptif. Ya jelas ya. Kan pasti ada itu. Mestinya kan kualitatif ada macam-macamnya, itu ada ya, metode case study atau grounded atau fenomenologi dan sebagainya, itu kan sudah ada. Enggak, lalu penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Itu lalu kacau di sana. Nah, datanya kualitatif. Oh ya, Des.
selalu direkam ya. Kalau bisa suara itu direkam, suara dosen ya. Paling nggak ingat suaranya ya. Nggak ingat pelajarannya, ingat suaranya. Ya, itulah kita sedikit sebelum ke sana ya. Ini perlu saya sampaikan ya. Jadi kuliah di S3 itu dosen itu penting. Omongan dosen loh ya. Bukan mentang-mentang dosen, bukan begitu. Jadi kalau nanti ujiannya kelihatan, nanti ujian midnya nggak paham nanti kelihatan, nggak mendengarkan biasanya. Ya, nggak mendengarkan, nggak paham apa yang disampaikan. Ini direkam penting itu. Semua kuliah, tidak hanya saya, semua kuliah dosen itu penting. Jadi sebenarnya banyak, jadi kalau saya melihat sesepuh-sesepuh itu kalau ngomongkan kemana-mana ya, ternyata itu mungkin saya ketularan juga itu, sudah sepuh, sudah mau pensiun. Jadi itu sebetulnya memberikan gambaran yang pengalaman mereka yang luar biasa dan harus Anda catat tuh. Ya. Jadi ada dulu saya waktu tadi wadir satu itu selalu ada keluhan oleh mahasiswa. Wah ini Prof itu kadang-kadang ngantur kalau ngomong, Pak gimana ini ngantuk. Nah, kamu tuh saya S3 kok kuliah ngantuk, kamu nggak berpikir berarti. Karena S3 kok kuliah ngantuk itu nggak berpikir berarti udah turu aja sekaligus. Ya, itu ya. Jadi biasanya kan kadang-kadang ada kata-kata yang tidak bisa dituliskan, tidak bisa diomongkan secara formal. Dan ya di sini ini kadang ini ya. Maaf itu hanya saya potong. Nah ini nanti paradigma lalu ada 3 hal itu ya, ontologi, kalau kita lihat hakikat realitas dalam hal ini ya. What is reality? Reality itu kadang-kadang pada filsafat ilmu dulu, lalu akan menjadi kebenaran. Ya. Epistemologi itu bagaimana hubungan antara peneliti dan teliti, itu dari sisi itu. Ya, jadi ya terpisah. Ada sebenarnya aksiologi itu value free enggak misalnya itu ya. Yang ini tidak terkait dengan aksiologi, tapi nggak kita bahas, ini hanya 3 hal ini. Ya, misalnya peneliti dan teliti harus terpisah. Ya. Tapi kalau nanti paradigma lain tentu akan harus dekat, tapi harus ada jarak dan sebagainya. Itu kan epistemologis. Metodologi bagaimana proses penelitiannya. Ya, dengan induktif, deduktif, dan sebagainya itu. Ini nih paradigma ya, penelitian umum. Tapi kalau sudah cari nanti what is paradigm, ya, paradigm atau paradigma, itu nanti banyak sekali. Ya. Ini yang saya ambil dari itu. Untuk mendasari bahwa apa sih paradigma, karena sering ada pertanyaan seperti itu. Lanjut. Nah, ternyata di dalam yang saya kaji ya untuk itu ternyata ada 4 paradigma itu. Ya, kalau di Densin hanya 3 ya. Ini sebenarnya 4 itu yang 4 nanti kita bahas kan ini postmodern. Ya. Yang pertama adalah empirisis, ya paradigm, empirisis paradigm atau paradigma empirisis. Namanya SIS, beragam ST itu berarti pola pikir ya, atau semacam ilmu atau apa ya, sistem berpikir dan sebagainya. Ini hanya dalam pendekatan positivistik atau kuantitatif, ya, yang empirisis itu. Jadi kemarin kan yang terlihat itu ya, empirisis data-data ini bisa terukur, dialami dan sebagainya itu, experience fenomena itu empirisis, menggunakan itu keterukuran segala itu digunakan dalam empirisis. Yang kedua, interpretivis, itu lalu pada ranah post-positivistik pendekatannya atau kualitatif. Ya. Dalam
pendekatan positivis itu ada lagi yang ketiga ini ada yang kedua ya, atau ketiga nih, paradigm critical theories. Ini sebenarnya persis interpretivis, cuman ada action untuk memberdayakan subjek. Ya, nanti kalau membahas yang detail tentang critical theories, misalnya penelitian feminis, itu adalah menggunakan critical theories. Kenapa? Jadi untuk orang-orang tertindas, terpinggirkan itu nggak bisa diteliti dengan empirisis dan interpretivis saja. Ya. Dia sudah pasrah, dah begini aja Pak, sudah cukup. Ya. Saya udah Pak, saya udah mau pensiun gini aja. Ini dia sudah nggak bisa tertolong gitu ya. Atau ampun, ibu rumah tangga, jadi guru udah. Ini orang-orang yang terpinggirkan seperti ini. Tidak bisa hanya diteliti seperti itu ya, mesti ada action. Tidak hanya diinterpretasikan masalahnya. Mengapa ternyata ibu rumah tangga, bapaknya sudah sugih, nanya itu, tapi mau diapakan? Ya, sehingga ada pemberdayaan, empowering namanya ya. Ini lalu masuk pada critical theories. Kata critical theories itu kan apa namanya? Ini istilahnya cabang ya, sayap dari teori itu antara lain itu ada pada extendism, lalu ada emansipasi ya, sini ada feminis itu ada pada ranah ini. Sebenarnya extendism itu sebenarnya ranahnya pada kualitatif bukan kuantitatif. Nah ini kalau kita nggak discipline inquiry-nya nggak pas, akhirnya menjustifikasi extendism itu sebagai penelitian kuantitatif. Nah itu saya marake salah ya, sehingga di mana-mana masa extendism pakai dites, kan discipline inquiry-nya kan enggak. Akhirnya malah menyusahkan sendiri, padahal sebenarnya kan pakai deskriptif aja. Extendism itu banyak yang ini ya, tidak inquiry-nya tidak pas. Nah ini nanti kalau saudara memahami ini, maka mudah-mudahan tidak melenceng ya, berpikir kulira. Ada sebenarnya paradigma keempat, yaitu postmodernis, ya, tapi ini juga positivisme sangat melakukan kebenaran individu. Sebenarnya saya ya saya, orang lain tidak ya, ini hampir sama ya, tetapi lebih ke individu. Sosialnya tidak berlaku. Ada back to nature, istilah prinsip ini ada back to basic. Ini penelitiannya belum berkembang dengan baik, jadi nggak didiskusikan ya. Nah, kita diskusikan. Ini adalah kalau kita dulu belajar di filsafat ilmu ada aliran-aliran yang gerakan moral melawan modernisme yang merusak. Ya, modernisme kan merusak. Sekarang ini kan ada polusi, ada banjir, ada macam itu. Ini akibat berpikir modernis. Ya, teknologi harus orang Mesir juga menyumbang kerusakan alam juga, ya, membuat mesin untuk menebang pohon bisa 10 hektar per hari ya. Itu kan orang mesin, pekerjaannya orang mesin, ya. Nah, itu kan akhirnya berapa udah sehingga cepat habis itu hutan di Kalimantan nah itu. Nah, dia lalu melawan yang seperti ini ya, postmodernis itu. Jadi moralis saya. Cuma ada yang melenceng ke yang normal dan non-moral lain ya, non-moral agama misalnya. Jadi nudis, hidup di alam dan sebagainya. Itu ada yang berpikir posmo. Nah, ini tidak akan kita diskusikan karena ini masih ini hanya sampai pada 3 ini ya, empirisis, interpretivis, dan critical theories. Jadi untuk pengantar ke sini, jadi ya ini ada 3 ini yang kita ini ya, 4 tapi enggak bisa nih.
Nah, misalnya empirisis ini kita lebih detail. Nah, subjektiologinya realisme, realita benar subjektif. Ini sebenarnya sama kemarin ya, realitas tunggal. Berdasarkan pada empiri, keterinderaan dialami, experience, dan keterukuran. Ini yang empiris. Ya, asumsi epistemologinya meneliti independen dari yang diteliti. Ya, jadi pakai angket langsung, nggak usah ketemu orangnya nggak masalah. Ya, secara epistemologi itu independen ya dari yang diteliti. Bahkan tidak pernah ketemu sama diteliti makanya. Kalau nanti yang diteliti orang di Papua lalu kita nggak pernah ke sana ya sudah jawabannya sudah bisa masuk ya. Nah, jadi ini misalnya untuk empirisis. Lalu metodologinya proses deduktif. Lalu desainnya statis tidak boleh berubah. Jadi kalau sudah mengajukan proposal kuantitatif itu ya sudah. Nanti jangan diam-diam dirubah hipotesisnya, gawat nanti. Ya, ya jadi DO pembimbing nanti. Jadi statis ya dari awal sampai akhir ya, sampai proposal jadi sampai nanti kalau dirubah ya nggak apa-apa, tapi masuk penelitian sudah jangan dirubah hipotesis. Karena apa? Karena hipotesis sebagai panduan dalam melakukan penelitian, makanya desainnya statik. Ada generalisasi ya, beberapa prediksi-prediksi lalu eksplanasi dan sebagainya. Ini ciri-ciri khas secara garis besar ya. Ya nggak cuma nanti kalau akan lebih jauh nanti bisa membaca sendiri. Ini supaya untuk mengantarkan saudara memahami paradigma ini. Nah, ini sudah kualitatif, interpretivis. Ini asumsi ontologinya, critical realism, ya atau idealism, yang mengkritik tentang apa? Tentang seeing is believing terutama ya, kita ingat. Ya, yang terlihat itu yang terindera itu tidak solidaritasnya tidak seperti itu ya itu kan di gejala sosial gejala di manusia itu kan antara realitas dan yang terlihat itu kan bisa beda ya bahkan tentu beda ya. Misalnya yang terlihat fenomenanya itu kan hanya orang rajin atau mahasiswa atau siswa sangat rajin bekerja, luar biasa prestasinya, dan tidak kenal lelah. Nah, itu yang fenomena yang terlihat secara fenomenologis, semena ya. Jadi yang berjalan seperti itu yang terlihat. Tapi kalau sudah akan lebih jauh, kenapa ya kok begitu? Gimana cara? Ya itu harus lebih dalam kualitatif ini. Itu kalau sekedar anak yang rajin berkorelasi dengan prestasi bla 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 itu ya kuantitatif. Ya. Atau diprediksi dengan ini ya. ada apa namanya? Modelnya seperti ini bisa kuantitatif. Nah, kalau lebih dalam lagi ya mengapa dia rajin, mengapa dia luar biasa ya? Mengapa Habibie seperti itu ya? Apalagi siapa aja ya, mengapa orang-orang yang sukses seperti itu ya. Jadi kemengapaan itu tidak hanya deskriptif tapi lebih dalam lagi. Di balik fenomena itu, fenomena gejala itu pasti ada yang motif ya, ada apa ya, reality lagi beyond the phenomena tadi. Jadi ada realitas di balik yang nggak terlihat itu ya. Ya, ya kita kalau contoh aja ya, wah ini Pak Wagiran aja lah. Ini tampilannya kumisan, tinggi gede, cakep ya, rajin ya, cepat naik pangkat. Itu kenapa? Seperti itu. Pasti ada motif itu. Ya nggak tahu apa motifnya. Kalau mau beritahu kan mesti harus wawancara. Yang lebih dalam lagi. Kok bisa gitu Pak? Ya saya namanya kerja itu ya namanya harus mengabdi pada Tuhan. Pantesan.
halangannya. Nah, kita harus bekerja dengan maksimal sebagai abdi negara. Itu hanya prinsip-prinsip yang dipakai itu adalah yang mendorong untuk bekerja lebih keras lagi. Itu ya, itu kualitatif seperti itu. Nah, ini di balik itu pasti ada. Jadi makanya realitasnya itu jamak. Kenapa realitas jamak? Ya sebetulnya realitas jamak sama apa namanya itu ya. Karena konteks sosial, konteks budaya, konteks itu bisa beda. Mungkin sudah akan bisa melihat lagi orang yang punya gejala sama atau fenomena sama seperti wakilan. Tapi ternyata prinsipnya beda, prinsip yang mendasari. Ya, ini secara kualitatif bisa dibedakan. Ya, ya sama-sama orang berprestasi. Guru A ini guru SMK yang berprestasi ya, nasional. B sama prestasi nasional, sama-sama tata boga. Harus diteliti. Oh ternyata prinsip hidupnya beda, prestasinya sama ya, fenomena sama itu. Prinsip hidup, values yang dipegang itu beda. Ya, motif untuk berprestasinya itu ternyata beda ya. Motivasi mungkin biar suaminya senang, ini motivasinya biar kepala sekolahnya senang. Nah, beda lagi kan. Tapi ada motif itu. Itu yang harus diungkap melalui penelitian kualitatif secara interpretivis. Ya, berdasarkan empiri objektivitas juga, karena objektif kan mesti faktanya seperti itu, tapi ada makna ini tadi yang misteri di balik empiri tadi. Misteri di balik fenomena yang nampak. Nah, nanti kalau nanti akan saya ini mungkin kita akan tabungan ya, identifikasi masalah ya. Jadi masalah itu ternyata tidak sama dengan fenomena. Tapi yang banyak oleh difahami oleh banyak peneliti, terutama mahasiswa ya S2, S3 ya, itu fenomena itu masalah itu adalah fenomena. Nah, itu nanti masalah itu juga dibalik yang ada fenomena itu ada masalah. Sehingga masalah sampai mengapa orang seperti itu ada bisa diungkap nanti. Lanjut ya, asumsi epistemologi. Maaf. Itu peneliti berinteraksi dengan yang teliti namun jaga jarak dari subjektivitas. Nah, kalau sudah dekat ini itu kan karena wawancara kan harus dekat ya, berinteraksi. Ya. Bagaimana seorang subjek menginterpretasikan pengalaman hidup, ya, pengalaman bekerja. Ya, nanti ada pada kualitatif biasanya situ. Itu harus dekat. Kalau nggak dekat nggak bisa terungkap. Harus wawancara, tetapi tetap jaga jarak, gitu. Jaga jarak, karena subjektivitasnya bisa mengaruhi dan lain tidak boleh. Subjektivitas dari peneliti ya, maksudnya. Kalau meneliti tentang keyakinan prinsip hidup kan, wah, rapodo kalau prinsip hidupku, terus dicampur adukan, itu tidak boleh. Ya, ya. Oh, bekerja kok hanya untuk biar atasan seneng, enggak begitu. Ini prinsip saya enggak begitu. Nah, itu enggak boleh. Subjektivitas peneliti enggak boleh dicampur adukan dengan yang diteliti. Nanti tetap jaga jarak. Asumsi metodologis proses induktif dari kasus ke umum nanti menjadi konsep hasilnya konsep atau teori. Merging design, nah desainnya menyesuaikan, berarti kan static design ya atau fixed design. Ini emerging design bisa berubah kapan saja untuk menyesuaikan di lapangan. Ya. Banyak sekali pengalaman penelitian kualitatif itu berubah 100% ya, 180 derajat. Jadi yang tadinya akan meneliti tentang bagaimana budaya kerja, ternyata sampai rasa wah, karena budaya kerjanya akhirnya budaya berprestasi misalnya. Yaitu emerging design. Desainnya emerging begitu saja ketika di lapangan itu berubah situasinya.
Nah, ini yang ketiga, paradigma critical theories paradigm, itu sebenarnya sama dengan aspek interpretivis ya, sama banyak halnya dari ontologinya, epistemologi dan lainnya. Tetapi ini ada aspek pemberdayaan subjek yang terpinggirkan, ya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak mengikuti teknologi, ya. Ini ada nggak orang yang terpinggirkan ya? Banyak sekali. Saya sebenarnya dari sisi teknologi itu saya juga terpinggirkan, tapi nggak ada yang membantu saya. Ini saya itu nggak ada yang membantu, jadi akhirnya raiso yang teknologi baru itu nggak bisa ya. Itu nggak bisa, hanya Pak ini didawin ini. Ya saya pengalaman saya kan di jurusan ya begitu ditatar apa namanya bismat ya pengen bola balik kan yang begitu ya nggak bisa mengikuti terpinggirkan ini seperti ini. Ini frustasi orang seperti ini ya. Ya kalau ditagih marah. Kalau saya ditagih marah. Ya nggak ada yang nuturi kenapa harus ngoyak-oyak. Gitu ya. Ini artinya orang seperti ini nggak bisa berubah. Harus didampingi ya. Anak ada action itu. Ah, ini yang ketiga ini prinsip dari critical theories antara lain yang baik di sini. Yang jelek itu yang komunis, ateis itu yang jelek ya. Ini baiknya ke sini. Jadi critical theories putih. Nggak mau dikasih apa namanya nama apa. Dari ke action design ya. Itu harus ada action. Kalau nggak ada ya frustasi tetap. Guru-guru yang sudah sepuh-sepuh itu ya bagaimana meningkatkan kapasitasnya ya harus didampingi, ada actionnya, dikur. Nanti dia sudah menyesuaikan praktisnya dengan kondisi baru itu baru dilepas. Ini nih, sehingga ini paradigma ketiga ya. Ada aspek emansipasi, kesamaan hak antara peneliti dan subjek yang teliti. Ini pertama itu. Tapi sebenarnya ada tidak hanya itu, tapi aspirasi hak dengan laki-laki. Nah itu nanti munculnya ada feminisme. Ya, ini ada penelitian sayap feminisme. Ya, tapi feminisme biasanya dilakukan oleh wanita, penelitian feminis. Bahkan diragukan kalau dilakukan oleh laki-laki. Ini laki-laki kok meneliti feminisme. Ini apa bisa memahami wanita kan? Nggak bisa. Sekarang aliran feminisme itu fully perempuan ya, feminis. Jadi penelitian yang diteliti tentang wanita, yang meneliti juga wanita. Karena kalau aliran feminis itu udah nggak percaya laki-laki tentang metodologi, tentang apa namanya ya objektivitas dan menilai perempuan itu seperti itu. Nanti mungkin akan lebih banyak diskusi kita ini ya. Ada contoh-contoh tentang penelitian tentang feminis. Untuk apa itu ya? Nanti misalnya bagaimana apa namanya perilaku atau behavior atau pola kepemimpinan perempuan, ya kepala sekolah perempuan, ya misalnya, ya itu feminis harusnya. Walaupun juga nanti ada cara lain bisa. Nanti fokusnya pada apa? Ya, kebenaran tidak bersifat metafisik, tetapi ciptakan secara historis. Nah, kemarin kan ada kebenaran indrawi, ada kebenaran subjektivitas. Ini pada bisa lagi Pak critical theories ini tentang kebenaran, aspek benar itu diciptakan. Bisa nggak benar diciptakan oleh sosiologis ya? Ya bisa, harus secara historis oleh komunitas. Jadi misalnya kemarin ada contoh bendera kematian di Klaten kok merah, kok di Jogja putih. Itu siapa yang menciptakan kebenaran? Subjektivitas. Ya komunitas itu kan. Ya. Jadi apakah itu kebenaran? Ya kebenaran dari komunitas itu. Kalau orang Klaten mengatakan, Halo warga sipil sekalian, selamat datang di rumah gua. ada Gua merah, beli rumah ini 6 tahun yang bendera lalu.
Istri joining Papua cup sama putih. istri gue dengan cara apa ya? Ya itu orang Klaten, tapi orang Jogja tetap putih. Ya, ini kebenaran lain ya, kebenaran yang diciptakan oleh komunitas. Dalam critical diversity ada kebenaran yang diciptakan oleh komunitas. Sebenarnya nanti penelitian feminisme itu dia sudah nggak mau percaya dengan kuantitatif apa interpretivis tadi, makanya dia menggunakan interpretivis itu nggak percaya, dia udah apa itu nggak punya makna apa-apa bagi saya itu feminis ya, feminis karena feminis itu kan memang sejarahnya panjang ya feminisme. Jadi dari suku-suku masih terasing dulu ya di gua-gua itu kan tetap ada laki-laki yang mendominasi kehidupan ya, sampai pada dunia kerja sekarang pun itu masih ada keterpinggiran dari wanita, pekerja wanita itu di dalam. Dan di Australia, di Amerika itu sama-sama jadi kajur atau dekan itu wanita lebih murah ya. Di Amerika itu Indonesia lumayan, ada ibu-ibu yang jadi apa dosen kajur ya, remunnya sama dengan laki-laki ya. Kalau di Australia jangan harap ibu-ibu punya tunjangan struktural yang sama dengan struktural dari bapak-bapak. Ini akhirnya muncul feminis, tapi anehnya yang berhasil di Indonesia itu nggak ada feminis, nggak, ya sudah apa fahamnya sudah luar biasa ya, undang-undang di kita sudah menghargai wanita. Jadi alhamdulillah, jadi para wanita harus bahagia hidup di Indonesia. Ya ini beberapa tadi yang posmo tidak ya, kita tidak apa namanya tidak ini tiga tadi tidak didiskusikan karena ini nanti tidak ada penelitian yang bisa kita lihat dari situ. Nah, sebelumnya tadi monggo kalau ada pertanyaan silahkan ya, dari tadi sebelum lanjutan tentang paradigma atau tentang bedanya dan sebagainya. Prof, izin bertanya, Prof. Oke, monggo. Baik, terkait dengan kebenaran yang sesuai dengan komunitas tadi, Prof. Misalkan kita mencari data tersebut menggunakan metode kualitatif, ini kan berarti akan sangat bergantung dari sosiokultural yang berkembang di daerah tersebut. Nah, apakah dengan metode kualitatif tersebut kita sudah dapat menggeneralisir atau masih perlu konfirmasi lagi menggunakan data-data metode kuantitatif, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, secara dengan menggunakan metode kualitatif tertentu ya, tinggal apa case study, apa fonologi, apa grounded, itu sebenarnya secara metodologis kalau saya mengikuti metodologis sudah dijamin itu kebenarannya, gitu. Secara kualitas apa, secara ilmiah maksudnya, secara metodologis itu benar. Ya. Cuman lalu ini yang saya juga ini adalah kebijakan sebetulnya ya. Sebenarnya secara ilmiah itu sudah cukup dengan kualitatif saja, gitu. Ya kan ilmiah saja begitu ya. Jadi kalau kebenarannya ya kan sudah dari prosesnya, maaf kalau kualitas itu dari proses itu yang penting, ya dari pemilihan tempat itu harus betul-betul nanti ada data di sana, gitu. Nggak asal milih tempat lalu nggak bisa, jadi harus purposif itu sesuai dengan kebutuhan, purposif, purpose tujuan ya. Tidak hanya sembarang. Kalau kuantitatif kan justru random, kalau kualitatif kan justru purposif ya. Artinya cenderung untuk menurut kebutuhan. Tempatnya harus punya data di sana, punya prestasi, punya apa dan sebagainya. Itu sehingga prosesnya itu terus kalau diikutin terus itu maka akan dijamin kebenarannya secara ilmiah itu sudah betul, sudah cukup sebetulnya.
Ya. Itu ya. Jadi dengan apa saja, walaupun nanti kan ada di kualitas ada beberapa macam nanti ya. Ada etnografi, ada bisa saja dicampurkan, di mix method kan. Ya. Karena kan approach-nya kan sama kualitatif ya. Misalnya studi kasus dan etnografi pada budaya kerja di mana ya. Sudah akan meneliti di industri mana? Industri itu susah ya kadang-kadang penelitian di industri. Di mana yang mungkin budayanya sangat mendukung sekali budaya kerjanya, budaya lokalnya itu. Bisa dikaji. Ini dengan pendekatan case study dan etnografi gabungkan misalnya. Boleh saja seperti itu, ya nanti. Ya. Tapi jawabannya tadi tetap sudah bisa itu sudah menemui kebenaran ilmiah ya secara induktif tadi. Ya. Kalau penelitian kualitatif satu tempat tertentu, mungkin begitu ya, atau gimana? Ya, dan menjawab. Cukup Prof, sudah Ya. memberikan pencerahan. Terima kasih Prof. Oke, masih ada? Kita lanjut ya. Ini sebenarnya hanya contoh-contoh ini. Kalau para empiricist itu ada survei, ada eksperimen, ada evaluatif, ya. Apalagi ya ini ya ini survei populasi dari sampel populasi. Nah ini ada eksperimen, ya eksperimen, ada treatment perlakuan terhadap variabel. Ini sudah mengenal semua ya dari mudah-mudahan ya kan sudah S1, S2 jadi kuliah S3 itu kalau bisa diskusi aja yang banyak, mendalami konsep, dasar, filosofi dan sebagainya. Jadi kan yang tenis sudah cari sendiri, ya kan? Saya sendiri aja nanti ya pastinya tadi sendiri harus harus jadi dan tidak jaga pembimbing juga paling penting kan ya. Jadi kalau kita nggak punya apa namanya kita kosong betul pikiran kita lalu datang ke pembimbing malah cuma diketawakan menurutku ya meneliti apa wah belum tahu yang diteliti ya aduh ini namanya nggak masih kosong. Nah, nanti tenis nanti saudara dari sendiri tapi yang konsep dasar itu ya. Evaluatif ini kalau ada generasi keempat ya belum ada generasi kelima. Ini generasi 1, 2, 3 ada pengukuran, ada apa itu namanya ada predetermined standar, ada kriteria. Kalau mengevaluasi pasti ada kriteria. Karena itu untuk membandingkan yang didapat dengan yang kriteria itu. Itu namanya metode evaluatif. Ya. Tapi ada the fourth generation itu tadi Kuba itu kualitatif. Dengan kualitatif. Apa boleh kualitatif ya boleh, bisa aja. Ya, ada saya ingat di perpustakaan itu ada ya, the fourth generation of evaluation. Kualitatif tapi karena ini evaluatif ini maksudnya pendekatannya kuantitatif karena ada standar, determined standar itu ini salah satu makanya mengenal filosofi itu di sini ya. Ada predetermined, ada predetermined, ada ketentuan sebelumnya, ya itu ya kriteria namanya. Makanya itu ada diskusi program. Jadi programnya apa sih yang akan dievaluasi? Ya, ini evaluasi program loh ya. Evaluasi pembelajaran tidak masuk pada penelitian itu. Itu hanya pekerjaan guru. Jadi evaluasi pembelajaran tidak masuk penelitian. Ya ini contoh nanti tentang masuk itu ya. Survei ada post facto. Ya post facto sebenarnya penelitiannya kejadian yang lampau yang dampaknya dapat dilihat sekarang.
pola keterkaitan variabel bisa regulasi dan sebagainya. Hanya istilah-istilahnya. Eksperimen ada yang nanti ada ini ya. Ya ini kejadian sekarang tampaknya pembandingan antara sesuatu dan eksperimen ini, pembandingan. Ya desainnya bisa relasional dan sebagainya. Itu masih ini istilah-istilah dalam penelitian ini ya, cuma review ya, ini review aja ya tadi. Kalau korasional itu kan, kalau ini kan biasanya dua survei ini ya. Pada survei atau maksud jadikan satu, surveinya itu memberi pengertian bahwa itu populatif ya, bisa dalam, bisa. Jadi survei itu kalau pengertiannya memang bisa hanya sekedar survei calon presiden ya, survei popularitas Ganjar setelah Wadas misalnya. Nah, itu nanti namanya survei juga. Tapi kan hanya beberapa pertanyaan kan, yaitu survei para surveyor itu, ya. Tapi kalau untuk penelitian kan enggak. Memang untuk penelitian untuk disertasi tentu nanti yang lebih jauh lagi, ya. Post factonya kejadian sudah lama itu. Jadi karena ini dijadikan survei post facto gitu ya, pendekatannya positifis. Nah, ini kan dimulai dari sebelum regresi ada produk momen ya. Ini sebelum ke regresi. Nah, kita ingat itu sudah mengalami semua barangkali ini. Terus yang background-nya non pendidikan mungkin belum pernah, tapi biasanya pertama kali yang kita baca di S1 kan produk momen, ya kan, statistik. Ini korelasinya ya searah juga ya, X mempengaruhi Y. Ya, ini korelasi ke arah. Hampir semua searah ini. Lalu korelasi non parametrik, oke, ini yang nanti diuji tidak normal berdatanya, itu nanti di non parametrik itu sudah ada korelasi juga. Meningkat lebih jauh ke atas sudah regresi, ini masih ini ya, ini yang kuantitatif ya. Itu umumnya dari prediktif. Ya. Sebenarnya ini regresi itu prediktifnya itu yang penting ya, sehingga hipotesisnya itu kan yang diuji kan persamaan regresinya kan. Saya lihat di di referensi internasional itu ya. Hanya di kita itu ada regresi, itu adalah ciptakan dari almarhum Profesor Sutrisno Hadi ya. Jadi yang berkembang di Indonesia kan begitu. Ya. Jadi saya punya teman dulu ya, dia pulang dari Australia, ya bacaannya begitu dan pengalaman dia penelitiannya adalah penelitian kuantitatif ya, nggak tahu dukanya pakai SEM juga ya. Lalu ketika membaca laporan penelitian kita termasuk tesis kita yang menggunakan pola susunan itu bingung dia. Bingung karena ada sumbangan efektif, sumbangan apa itu sumbangan untuk gopo itu kan sumbangan kok dihitung-hitung ya. Jadi untuk hanya ini kan punya Pak Hadi itu ya, almarhum ya, dia menciptakan seperti itu. Sehingga sebetulnya yang penting itu pada regresi ya karena untuk memprediksi ya, sudah untuk menghitung sumbangan ya ada juga sih polanya, tapi yang di sana kan pasti fokusnya adalah nanti dibaca aja nanti saudara yang akan kualitatif nanti ya, dibaca lebih detail di situ. Saya konsepnya itu nanti nggak campur aduk. Memang tidak dilarang menghitung berapa kontribusi, berapa sumbangan faktor X terhadap Y ya, besaran Y dan sebagainya. Itu kan prediksi, itu kan sebenarnya kan dari prediksi X1, X2, X3 terhadap Y itu untuk menghitung bahwa kalau kita akan meningkatkan nanti misalnya prestasi itu ada aspek motivasi itu tinggi, ya itu harus itu maksudnya begitu. Jadi ya prediksi seperti itu, sehingga
Kalau ini tinggi berarti prestasinya akan tinggi. Ini prediktif sebenarnya. Ini masih searah. APES itu juga searah ya, tapi di sini ada tidak langsung dan langsung, hubungan langsung dan tidak langsung. Kalau di regresi nggak ada hubungan langsung dan langsung karena X-nya sebelah, Y-nya sebelah kiri, ya X-nya sebelah kanan, itu ya ke arah semua ke X kan, atau ke Y, maaf, ke Y ya. X sebelah kiri, kanan, semua arah ke Y. Hanya langsung. Tapi kalau PET, itu digeser, itu agak lebih advance daripada regresi. Jadi kalau apa namanya, makanya boleh untuk disertasi ya regresi, tesis masih punya boleh ya. Ya PET itu nanti bergeser jadi misalnya pengaruh kualitas pembelajaran terhadap prestasi. Ya. Kalau regresi itu hanya ada prestasi pengaruh kualitas atau mungkin kualitas terhadap kualitas prestasi, ya pengaruh bla 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 ya, pengaruh kualitas belajar, kualitas mengajar, kompetensi guru, lalu motivasi terhadap Y. Itu semua satu garis kan? Kalau regresi, ya kan? Ada X1 kualitas pembelajaran, X2 motivasi, X3 kompetensi guru, ya. Ini kan satu garis, lalu Y-nya kanan. Nah, kalau path digeser. Secara rasional mestinya kan kualitas guru dulu akan mempengaruhi motivasi. Atau kualitas pembelajaran, kompetensi guru akan mempengaruhi kualitas pembelajaran ya, baru akan mempengaruhi prestasi kan begitu kira-kira rasionalnya. Nah itu diterapkan secara rasional itu dengan path biasanya, digeser dikit. Ya ada kalau dari atas itu ini ada 3 baris, 4 baris gitu ya, tidak hanya 2 baris. Structural saya modeling itu nanti multi arah ya, ada searah mungkin ada yang ke arah, ada faktor yang mengarah pada satu variabel. Nah ini masih kuantitatif ya, penelitian empirisis. Ada lagi survei. Nah, ini tadi yang sebenarnya survei tadi termasuk untuk model itu semua survei. Ya ini nih luas, ada yang sempit, ada yang luas. Eksperimen, saya ingin mengingatkan bahwa berarti ingin meneliti fenomena cause effect, maka itu bisa menggunakan variabel eksperimen, ya, variabel intervening dan sebagainya. Nanti ada diskusinya. Eksperimen true dan quasi. Ini kalau tadi dianggap dianjurkan untuk true, walaupun disertasi juga ada yang quasi ya, tidak masalah ya. Tinggal nanti pokoknya pembimbing sepakat ya UAS, jalan ya. Tapi dipakai biasanya kalau disertasi biasanya bereksperimen. Tapi karena bereksperimen susah, karena kan kita menggunakan manusia sebagai subjek sehingga kadang-kadang tetap tidak bisa lakukan dua eksperimen, saya menggunakan kuasi ya. Jadi non random assignment. Evaluatif ya, ini contoh saja evaluatif program ya, gunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan program, misalnya pelaksanaan ini sudah lama ini, maaf nggak diganti-ganti ini. Nanti contohnya diganti apa ya, apa e-learning, apa ya nanti. Ada standarnya apa? Standarnya program yang kebijakannya itu, misalnya evaluasi tentang pelaksanaan apa ya, tentang pelaksanaan TEFA di SMK. Kan ada kebijakan tentang TEFA, ada panduannya itu sebagai acuan, predetermined kriterianya di sini. Ya, predetermined kriterianya dari program itu tujuannya apa, lalu dievaluasi begitu kan. Ini evaluatif.
Interpretatif ini sudah coba interpretatif, ini cuma sedikit ini. Kualitatif, ini ada historical, penelitian sejarah, ya, ada narasi, naratif, kehidupan maestro. Maestro itu bisa diteliti. Fontnya karena kalau yang maestro yang untuk apa meneliti saya, nggak ada manfaatnya ya, nggak ada untuk dicontoh. Kalau maestro seperti Habibie ya apalagi. Biasanya di seni, ya banyak maestro ya seni musik, seni lukis tuh ya yang dari seni ya. Ya, itu kalau ada itu bisa meneliti maestro. Siapa Pak Avanti apa itu sudah nggak ada ya. Ya. Tapi nggak ada apa-apa asal masih ada narasumbernya. Bisa diteliti juga secara naratif. Naratif itu kehidupan dari lahir sampai ya dari tentu dari remaja ya. Sampai dia dewasa bahkan sampai meninggal itu ini dulu kan ini biografi ya, tapi karena biografi tidak ilmiah sehingga lalu bertransformasi menjadi naratif. Case study, studi kasus kualitatif ini karena ada kasus yang kuantitatif. Etnografi tadi tentang budaya, etnis values tertentu yang dikandung oleh budaya tentu dikemas dengan budaya. Fenomenologi tentang basis pengalaman individu dan respon seseorang terhadap fenomena tertentu. Ya, jadi itu fenomenologi. Jadi ini kan banyak saya lihat beberapa banyak referensi ada pada nursing. Tadi kita itu vokasi kita tidak ada nursing sini ya, walaupun dulu ada, seingat saya ada 2 alumni PTK itu yang dari kesehatan ya, dokter soalnya kancane Pak Wagiranwu ya, dokter siapa itu yang PP dulu ya, satu lagi PTK itu yang dosen Poltekkes Jogja ada dulu ya, Pak Catur namanya ya, itu dulu ada dari nursing. Itu mengapa nursing? Karena nursing itu ini respons orang terhadap fenomena tertentu itu yang biasa menegangkan, menakutkan ya, tidak menghibur. Nah ini saya masih ingat betul contohnya pada referensi di nursing itu, bagaimana respon seorang yang akan dioperasi ya, bagaimana respon seseorang menghadapi meja operasi, itu yang saya ingat betul. Jadi sini saya contohkan karena apa? Karena di situ ada aspek psikologis yang luar biasa yang terkuras untuk menghadapi meja operasi. Ya, operasi di rumah sakit ya. Ini yang sudah pengalaman dioperasi ini tidak mungkin merasakan ini kali bagaimana perasaannya. Isi Bali ketemu bujura ya. Nah itu dipelajari di fenomenologis. Nah kita ada juga, jadi kalau menghadapi guru vokasi, apa namanya TI, apa namanya ya semua guru vokasi itu menghadapi I.O. itu betul-betul juga menguras psikologis ya. Aduh aku raiso. Ya, saya juga mengalami diteliti fenomenologis ya itu. Karena gaptek masih gaptek ya sekarang itu saya masih menghafal istilah visual reality, augmented reality masih menghafal ini ngopo maksudnya ya. Masih ada sekarang ya gamification dan gamification sama game beda ternyata. Jadi ini juga bagaimana kalau guru vokasi menghadapi seperti itu, apa ya stres, psikologinya enggak, ya apa namanya, itu bisa aja diteliti fenomenologis ya. Tapi ini sudah diambil ini oleh mahasiswa yang baru. Jadi dia meneliti bagaimana sebenarnya guru yang berprestasi itu, namanya berprestasi itu menghadapi pembelajaran vokasi pada abad 4.0 itu, ya 4.0. Ada ya. Nanti saudara lain bisa aja nanti. Guru opo nanti bisa aja ya.
Nah, ini grounded kalau menggunakan satu teori baru. Sekalian, grounded itu juga sekarang kan kemajuan teknologi itu kan banyak gap ya, jadi banyak situasi yang perlu teori baru kayaknya, itu loh. Dan saya perhatikan orang-orang praktis juga sangat kewalahan itu mengembangkan teori-teori baru tentang menghadapi, apalagi vokasi itu sangat keras sekali ya dengan kemajuan teknologi. Ya, itu pasti ada gap-gap teori baru. Ya, ya. Tadi antara gamification dan game aja kan, ini yang mana yang untuk game untuk teori game sudah banyak, dulu sudah banyak sekali ya, Vygotsky. Tapi sekarang game itu berubah konsepnya mestinya karena teknologi. Kalau dulu game ada traditional game, anak-anak itu kalau laki-laki ya cedungan ya, waktu malam-malam, apalagi gobak sodor dan sebagainya, balapan engkrak. Nah, kalau dulu itu, sekarang game lagi nggak ada game seperti dimainkan, berubah gamenya itu. Nah, teori psikologi game kayaknya harus berubah. Nah, ini bisa dicari dengan grounded kalau ingin membuat suatu konsep. Banyak sekali itu. Apalagi ya konsep tentang yang berkembang, harusnya berkembang teorinya, tapi karena hanya sibuk teorinya nggak dikembangkan, pokoknya asal sekarang kan keterampilan apa namanya menggabungkan itu kan justru penting ya, tanpa teori sekarang. Tapi pasti ada teori yang harus dikembangkan itu ya. Kalau enggak nanti prinsip itu enggak bisa ditularkan ke bawah, ke anak turun kita. Nah, ini contoh-contoh. Ini ya, jadi nanti akan kita jelaskan lebih jauh ini, masing-masing ini. Nah, ini ada etnografi, penelitian tentang, ya ini tentang budaya etnis, ya misalnya ke maritim ya. Cek. Terputus nggih? Iya, beliau. Putus ya? Iya, Prof. Oke. Putus-putus. Keluar. Ini ya. Nampaknya terpental. Oh iya. Nah, ini terpental, Bun. Ya, kita tunggu sebentar. Sudah masuk Oke, kembali. sudah masuk. Oke. Putus. Ya, ini daring, gara-gara daring. Putus berarti ya, harus di-share lagi Prof. nih. Nggih. Mungkin mohon izin, Prof. Kameranya di-off-kan mawon, Prof, biar tidak terlalu berat. Kamera Oh gitu ya. milik Prof. Iya, Nggih. iya. Kita ya. Ya, Nggih, masih. sudah. Ya, saya ke case study ini contoh sekilas saja ya ini. Jadi case study lebih pada penelitian, biasanya individual lebih banyak ke institusi, lalu organisasi tertentu, ya itu lebih ke case study. Ada kelompok orang tertentu bisa aja ya. Jadi case study lebih agak luas ini pengertiannya itu, tapi beda dengan filmologi, naratif segala itu ya. Nanti case study agak luas ini. Ada ini contoh gaya kepemimpinan ini nanti udah lama ini. Komunikasi kepemimpinan di SMK tertentu yang bereputasi, implementasi konstruktif dan sebagainya. Jadi ini contoh-contoh beberapa judul saja yang mungkin nanti bisa dibaca, nanti akan kita share.
Kita berikan semuanya. Kok mungkin ini ketika ada, jadi sudah dipindah ke depan ya. Tadi oke ya, ya ini yang kritikal tadi ya. Oh ya ini sudah kritikal tadi. Nah, teoris itu ini sebenarnya secara garis besar ini memiliki visi anti kemapanan, emansipasi dan misi pemberdayaan. Yang pokok dari prinsip itu. Melakukan perubahan, change dan peningkatan, improvement dengan melakukan tindakan atau refleksi yang berulang-ulang hingga tercapai target. Ini kritikal ya. Sebenarnya actionism itu kan niru operasi ya, operasi di bawah saya politik. Ini mengerti operasi intelijen, operasi gerakan di bawah tanah itu ya. Itu kan mulai ke itu. Ya. Ada berapa itu actionism itu 4 ya. Jadi planning, terus implementing ya. Nah, planning, implementing, lalu evaluating, ya, evaluating dan reflecting, lalu replanning lagi ya. Jadi merancang dulu, dilakukan, dievaluasi, terus direfleksi, lakukan lagi replan. Ya. Ada yang tidak ada sejarah itu ya. Sejarahnya revolusi di Cina ya itu menggunakan kita menggunakan critical theories pada sayap politik ya. Jadi replan dulu ya, lalu diaplikasikan, gagal, evaluasi, reflecting, replan lagi. Oleh karena sekarang ada yang dari sayap politik ini ya, sebentar biar tahu. Komunisnya nggak selalu seperti itu, direplan nanti ya. Dari 48 bahkan sebelum merdeka sudah ya memberontak ya. Itu lalu 48 meledak lagi, replan, dan itu orang-orang itu masih nyambung, ya, masih nyambung, ya. Atau yang yang berontak di 65 kan juga orang-orang itu juga sebenarnya yang hidup. Ya. Nah, itu lalu direplan, refleksi lagi, direplan lagi, nanti sampai berhasil. Asumsinya orang politik ya tentang peristiwa komunisme. Nah, ini kita dengan menggunakan seperti itu di action research kan. Planning dulu dilakukan ya. Lakukan lalu dievaluasi atau reflecting, oh ini kelemahannya apa ini, direplan lagi dan seterusnya. Persis makanya ini mbah kita itu sebenarnya juga critical theories. Mbah dari action research. Apalagi yang participatory itu adalah critical theories banget ya, dari Freire. Model participatory, model yang lain juga seperti itu. Ada emansipasi, jenis penelitian tindakan. Nah, ini udah feminis. Yang dimaksud bervisi gender itu perempuan ya, jadi kita tidak dianggap gender laki-laki. Ya, jadi oleh feminis itu kita tidak dipikirkan karena sejarah wanita ditindas pria kan sudah lama, ya, sehingga ada nyanyian juga ya, wanita dijajah pria kan banyak. Tapi sekarang sudah enggak, fenomenanya sudah bisa berganti, ya. Sekarang bisa berbalik, pria dijajah wanita sekarang ya, karena banyak wanita sekarang maju-maju ya, apalagi di era reformasi, era informasi ya, itu yang menguasai ternyata banyak wanita ya. Jadi karena cermat ya, sifat dari wanita itu menguasai teknologi informasi sekarang ya. Dan karena ketekunannya itu akhirnya banyak wanita yang berhasil ya. Ya kan? Dari tahun berapa ya? Itu penerimaan dosen FT aja yang banyak ya, banyak perempuan itu ya. Persentasenya di dosen di FT aja banyak perempuan ya. Angkatan sebelumnya ya,
kira-kira 2 tahun yang lalu. Ini saya sekarang banyak seperti itu. Selain itu juga ada aspirasi politik yang mau memberikan ruang lebih banyak atau space lebih banyak untuk wanita, jatah. Misalnya anggota DPR harus sekian wanita. Penerimaan PNS juga sekian persen wanita gitu kan. Nah, ini itu karena asumsi itu sudah masuk pada aturan-aturan perundangan dari visi feminis kita, ya. Sebagai feminis kita sudah masuk pada perundang-undangan di Indonesia. Jadi itu sudah oke, nggak masalah ya. Ya justru nanti kalau ini mengapa itu netral karena ini ya karena tadi feminis tadi karena dipicu oleh ketidakadilan terhadap wanita. Ya yang ketiga tadi Broad Max ya ada tipe penelitian Max. Explanatory ini dari referensi dari Densin ya dan sebagainya itu. Bahkan ini sudah kemarin menjadi masing-masing dikembangkan 2 jadi 6 yang sudah yang baru itu. Tapi prinsipnya ini explanatory. Ini kuantitatif, kualitatif, melakukan penelitian kuantitatif dulu, kemudian hasilnya dieksplanasi lebih lanjut, lebih dalam dengan menggunakan penelitian kualitatif. Dengan mengambil beberapa hasil yang menonjol misalnya bisa dengan dieksplanasi dengan kualitatif. Ada eksploratory kualitatif, ini konsekutif ada pakai konsekutif ya. Eksploratory kualitatif dulu, kuantitatif. Melakukan penelitian eksploratif, kualitatif untuk mengeksplorasi teori atau pola atau model dan sebagainya. Setelah ketemu, apakah model teori itu berlaku untuk umum enggak? Lalu diuji dengan kuantitatif. Mengujinya melalui penelitian kuantitatif. Jadi lalu penelitian lebih jauh, tidak hanya 1, 2, 3, 4 orang, tapi nanti diambil misalnya berlakukan nggak untuk DIY itu populasinya misalnya sekian ribu ya udah harus digeneralisir ke sekian ribu populasi itu berlaku enggak? Kalau berlaku berarti oke. Ya, ini yang sempurna ya explanatory kuantitatif. Ada yang multi concurrent atau sekaligus ya. Kualitatif dulu lalu kuantitatif bersamaan. Bersamaan maaf saya. Peneliti melakukan penelitian dengan kedua pendekatan secara serentak atau simultan. Kedua pendekatan mempunyai tujuan yang berbeda, ya, walaupun terkait, ya, terkait atau berbeda. Nah, ini yang Max, ini kan kemarin sudah sebetulnya ya, urgensi dari Max itu adalah kebutuhan metodologi, ya. Tidak harus dibuat-buat, wah harus Max biar keren, enggak. Kebutuhan metodologis ya, yang dipakai untuk melakukan penelitian. Nah, sekali ini coba ini Max ya. Kan kita bicarakan research development, penelitian dan pengembangan. Ada R, ada D ya. Nah, kalau nggak ada risetnya berarti ditagih pasti ya. Dalam banyak referensi tentang penelitian R&D pada umumnya menjelaskan tentang prosedur dan langkah-langkah pengembangan yang disertai riset. Ya, ya, disertai riset. Tetapi dari prosedur itu tidak membicarakan tentang asumsi filosofisnya, tidak bagaimana memilih populasi, mengapa populasinya seperti itu, metodenya seperti itu tidak ada. Ya. Mau dari Bob Engel, dari Klein, dari apa itu, dia menjelaskan prosedur dan bagaimana prosedur itu dilakukan. Tidak ada yang menjelaskan tentang bagaimana memilih metode penelitian, menentukan sampel, menentukan analisis datanya. Ya, oleh karena itu, ini juga mengalami konflik ya. Pikiran saya itu, ini kok masuk metode ya, metodologi ya.
Nah, kalau definisi metodologi itu punya asumsi filosofi, misalnya ada ontologi secara epistemologi itu bisa ada dasarnya, itu metodologi menurut pengertian saya, ya. Tapi ini toh tetap itu masuk pada salah satu metode yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di UNJ. Dengan demikian, peneliti yang menggunakan prosedur R&D harus mampu menentukan metode apa yang akan dipakai selama melakukan penelitian dan pengembangan. Teknik apa untuk mengumpulkan datanya, lalu pakai instrumen apa, itu harus di situ mengembangkan sendiri. Ya. Tidak ada panduan, karena panduannya prosedur saja. Dan asas mencari kebenaran, tapi harus tetap memenuhi asas kebenaran ilmiah. Lanjutkan. Misalnya ini penelitian tadi biasanya harus ada pre-notice study, penelitian awal. Ini itu kan riset. Namanya penelitian awal ya. Ya mungkin itu untuk menanti model existing. Dapatnya kan model existing itu ada kelemahan, ada keunggulan dari yang existing itu, lalu dari situ dikembangkan. Itu alasan pengembangan kan. Ya. Lalu pengembangan menyusun konsep model yang dikembangkan berdasarkan hasil preliminary riset tadi, plus retroatus dan lain-lain. Ini kira-kira ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 ya, 5. Sebenarnya saya garis bawahi 5 langkah itu sebenarnya. Jangan kan cuma dikembangkan lagi. Langkah 2 pengembangan, ya. Lalu uji kelayakan, misalnya istilah uji kelayakan itu sebenarnya untuk menguji validitas model menurut ahli, menurut praktisi, menurut user, ya. Ini masih punya apa? Untuk menyempurnakan model juga. Jadi itu uji kelayakannya. Nah, setelah itu uji model ya, uji model biasanya tujuan masih menyempurnakan model itu. Kalau di Bock and Gold itu kan masih uji terbatas, uji luas itu ya. Ya, itu masih menyempurnakan model. Tujuannya tidak menguji coba. Setelah itu uji keefektifan. Itu uji empirik apakah model efektif. Jadi kalau tujuan untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan literasi digital, ya itu harus dicapai dengan minimal berapa gitu ya. Itu uji empirik. Nah ini R&D harus sampai pada uji empirik ya. Lanjut. Penelitian tadi digunakan mengembangkan model metode ini. Ya, pendidikan, ada yang kurikulum, ada pendidikan sebagainya. Ada karena banyak dan rumitnya penelitian R&D, maka dipastikan menggunakan lebih dari satu pendekatan penelitian atau metodologi. Ya, ini sehingga ini juga dengan demikian dari klasifikasi itu bisa dikatakan mix. Tapi tentu mix-nya bukan modelnya si siapa Creswell itu ya, atau siapa itu ya, ya itu yang atau modelnya Prof. Gi itu ya, Giono yang punya, yang menulis tentang R&D dan sebagainya, dan tentang apa mix itu ya. Ya, jadi ini tentunya mix artinya apa sebenarnya ini kalau kita tidak memikirkan metodologinya apa, maka tidak terjamin R&D itu teruji secara metodologis ya. Sehingga di sana harus ada metodenya, bagaimana mengambil data, bagaimana itu. Gitu kan, nanti pada rumusan masalah itu, pada proposal itu harus diisi metode. Kalau enggak nanti kan bagaimana membuktikan bahwa itu ilmiah, kalau hanya prosedur-prosedur saja. Nah ini yang mengisi itu siapa ya, peneliti harus mengisi. Ya, ini terakhir nih ya. Jadi saudara sekalian ini beberapa paradigma di bawah setelah pendekatan ya. Tapi nanti akan menjadi dasar
supaya tidak ini ya, harus punya pendapat atau punya prinsip bagaimana sebenarnya menentukan ya. Karena sudah membimbing ya, kalau S1 itu mungkin nggak begitu ya. Udah mungkin S2, S3 itu ya. Ini metodenya apa ya kalau begini ya? Ya golek dhewe dicari sih. Metodenya apa ya? Jadi sebenarnya pertanyaan Mas Etika kayak gitu ya. Mas Etika ini jangan, Pak ini metodenya apa ya? Waduh. Nah, misalnya nih kalau ketemu pemimpin itu, Pak Wagilan ya, saya udah begini loh Pak, gimana ini? Menurut Bapak gimana ini coba? Kalau saya masih kurang, ya jelaskan sih. Saya suruh maca sih, aku gak mripate wis anu. Jelasno sih. Gitu ya. Jelaskan dulu kepada saya, nanti kamu menurut apa, maksudnya apa, nanti ya baru saya menentukan. Jadi kayak saya agak baper ya kalau datang-datang lalu mohon maaf ini, akhirnya cerita rahasia ya. Datang menyerahkan proposal kandel lalu mohon Pak, mohon dikoreksi. Waduh, emang ini saya korektor. Saya itu pembimbing, promotor ya. Promotor itu mempromosikan saja loh ya. Wah ini apa Galih ini apa Revan ini loh. Ini kan promotor namanya. Kualitasnya begini nih. Bukan pro korektor ya. Ya ini nih, Guyon, tapi tetap aja saya membaca ya. Kalau membaca nanti enggak. Ya, jadi itu nanti paham teknik kepemimpinan juga harus paham nanti. Masanya pembimbing punya style sendiri-sendiri ya. Nanti harus bisa memahami pembimbing itu koyo ngopo to kayak. Ya. Kalau saya nggak mau ditelepon ya, kalau saya pembimbingnya nanti. Syukur nggak ada kan sudah banyak ini. Sudah mau pensiun. Dari kalau 5 membimbing WA di telepon itu nanti mengganggu. Pas saya ngajar, pas saya rapat, pas saya tidur, dan nanti kalau mau telepon bicara dulu nanti. Harus nanti appointment itu harus dipelajari oleh semua mahasiswa. Ya, untuk semua pembimbing perilakunya beda-beda. Orang yang sibuk banget mungkin beda lagi ya. Jadi ya nanti harus mempelajari karakteristik pembimbing masing-masing. Itu salah satu kompetensi lulusan S3 UNJ. Ini harus dicapai ya. Bagaimana melayani, menyiasati apa namanya? Apa jenenge ya? Nyerateni kaya gajah wae nyerateni. Nyerateni pembimbing kudu iso. Ya. Nyerateni harus bisa. Kalau enggak nanti ada yang kecewa. Walaupun pembimbing di UNJ baik-baik semua, enggak usah semulang ya. Ya, saya juga orang baik-baik kok. Begitu saya pikir silakan ada pertanyaan. Ya, harapan saya sebenarnya semua sudah punya judul jadi nanti Pak, saya ini Pak, oke ya. Kita tinggal membahas gampang dan harus punya judul dulu. Enggak usah punya enggak usah harus punya masalah dulu. Nanti kalau dengan pembagian enggak usah judul kok duluan tuh enggak bisa, tapi di UNJ bisa ya judul dulu. Ya. Kalau permasalahan dulu, permasalahan paling sulit. Permasalahan itu paling sulit bagi peneliti semua. Orang dari calon peneliti sampai profesor itu kalau permasalahan apa itu sulit ya. Jadi judul dulu nggak apa-apa. Saya kira itu, silahkan ada komentar, ada pertanyaan, mungkin silakan. Ya, mohon izin Prof. Warsono. Iya, silakan. Bang. Menarik Prof tadi yang disampaikan, salah satunya ada tadi evaluasi Prof nih. Ya, yang ingin saya tanyakan Prof, sejauh mana kita di level S3 itu diizinkan melakukan evaluasi dalam tema disertasi. Terkadang pemilihan evaluasi ini temanya juga apakah dikaitkan dengan penerapan yang memang nanti tidak akan berubah. Artinya
kalau kebijakan ini kan pasti siklus nggih Prof ya. Artinya kalau Ya. sudah berganti eranya maka akan berganti juga yang akan kita teliti sehingga nanti apakah bisa menjamin keberlangsungan dari tema yang akan kita angkat. Sebagai contoh seperti kurikulum KTSP mungkin lama gitu Prof penerapannya. Kemudian mungkin ada kebijakan-kebijakan lain seperti TEVA itu juga lama, tetapi akhir-akhir ini seperti kebijakan SMK Pusat Keunggulan, kemudian SMK JOE, dan lain-lain ini kan hampir 2 tahun sudah ganti, 2 tahun ganti. Nah ini apakah ada batasan-batasan untuk mengangkat tema di dalam penelitian evaluasi? Mungkin itu Prof yang saya tanyakan, mohon bimbingannya. Oke, masih. Ya, ini penting ini. Jadi evaluasi itu sebetulnya, ya ini maksud saya bisa itu evaluatif itu untuk untuk mengevaluasi program, ya. Model evaluasi yang sekian banyak itu kan untuk mengevaluasi program. Nah, program itu program kebijakan, misalnya program kebijakan biasanya ya. Nah, program tertentu boleh saja tidak harus kebijakan pemerintah, tapi program tertentu dan umumnya dilakukan oleh manajer yang punya program. Pasti ada itu evaluasi program. Ya. Nah kalau untuk penelitian disertasi bagaimana itu? Saya cukup sih untuk menjawab ini ya, kualifikasi disertasi itu evaluatif itu. Saya tanya dan senior saya dulu, apakah evaluatif bisa untuk disertasi itu? Bu, sangat bisa. Tapi itu orang PEP ya, itu orang PEP lalu senior PEP ya. Jadi karena PEP banyak yang evaluatif, ya. Ada manajemen juga ada, jadwalnya ini cerita rahasia ya. Jadi manajemen itu sudah punya evaluatif, model evaluasi karena manajemen pasti ada. Dan ini klaim antara prodi manajemen sama klaim antara prodi PEP itu pada evaluasi program. Ya saya paham dulu ketika jadi wadil 1. Waduh, ini ya rebutan sawah ini ya, rebutan sawah. Ya, jadi dari orang MP mengatakan evaluatif itu hanya disiplin MP itu ranah MP akan mengevaluasi program gitu kan. Nah orang PEP enggak itu namanya juga evaluasi, gitu. Pasti evaluasinya itu hanya PEP. Bingung toh? Nah, anak PTK gimana? PTK mbok liane aja nih begitu ya. Tapi ini bukan ilmiah loh ya. Wong wis udah untuk rebutan wong loro kok saya rebut meneh PTK. Nah, ini jawaban saya bukan jawaban ilmiah ya. Tapi ini jawaban praktis ya supaya tidak tumbuk kemana-mana. Tapi jawabannya kan apakah boleh? Ya sebenarnya boleh, ada juga sih. Ya, juga yang meneliti evaluatif tentu saja nanti. Tentu bagaimana meningkatkan evaluatif itu menjadi bobot level 9 itu. Ya, masalahnya seperti itu kan. Nah, supaya nanti level 9 KKN itu bisa terpenuhi evaluasi. Evaluasi kan tidak menemukan apa-apa ya. Jadi hanya mengevaluasi program yang sudah ada, tinggal mengevaluasi. Paling menemukan tingkat ketercapaian. Terus apa lagi ya. Ya kalau mau yang the fourth generation of evaluation ya dari Guba, yang baca dulu nanti ada perpustakaan. Saya punya tapi saya gulai di mana-mana malah nggak ketemu ya. Saya ingat waktu pulang tuh udah fotokopi tapi ya, tapi dia ada ya. Mungkin tangan lebih punya makna lain ya. Jadi evaluasi generasi 4 itu namanya the fourth generation of evaluation dari Egon Guba. Itu penelitian kualitatif yang untuk evaluasi. Jadi tidak hanya mengembangkan pengukuran, tapi ada konteksnya di evaluasi, misalnya wawancara itu
mengapa kok program nggak berlaku, nggak bisa berlaksana, misalnya nggak terlaksana. Tidak hanya kecelakaan program, tapi mengapa nggak terlaksana? Ya, lalu kebijakannya bolak-balik, nggak ada uang, nggak ada apa, itu nanti kan alasannya tidak hanya mengukur dengan ukuran tujuan program, tapi lebih pada kualitatif yang lain bisa ketemu di mana. Itu sebetulnya hambatan dari pelaksanaan program yang tidak tercapai. Ya, kesimpulannya boleh ya, boleh, tapi saya lebih menunjukkan yang lain saja gitu. Evaluasi. Udah jadi rebutan 2 prodi kok kita masih evaluatif. Walaupun ada ini, ya. Itu ya Mas. Ada lagi, silakan. Oke, matur nuwun, Prof. Ada waktu, silakan. Assalamualaikum Prof. Izin, Silakan. izin Prof. Saya mau bertanya mengenai metode penelitian dalam masing-masing paradigma ini untuk mengukur sudah berada pada level 9 itu seperti apa ya Prof? Saya masih kebingungan Prof. Oh ya. Mengenai datanya Prof, bagaimana sih, ada nggak Prof pandangan bahwa sekian itu sudah dikatakan level 9 dari 3 bagian yang tadi Prof jelaskan. Terima kasih Prof. Ya, sebetulnya bisa dilihat lagi pada deskripsi level 9 ya, antara lain sebenarnya yang pokok di level 9 itu adalah bahwa temuan itu adalah temuan yang kreatif, original, dan teruji. Nah, itu yang sering banyak dosen, banyak penguji kan biasanya yang tanya kan penguji ya. Kalau pembimbing itu orang takon. Jadi sebenarnya kalau kreatif itu relatif ya, nanti ya kreatif lah ya seperti ini. Mau niru-niru kan nggak kreatif namanya. Lalu original itu juga susah ini ya. Jadi tentu original itu berupa temuan sesuatu yang baru, ya, kebaruan dan sebagainya. Itu yang novelty tadi ya, novelty ada kebaruannya, lalu teruji secara empirik atau secara metodologis. Ya, teruji secara metodologis kan sampelnya benar, lalu instrumennya sudah divalidasi, sudah benar, itu teknik cara pengambilan sudah benar misalnya. Nah, itu juga secara metodologis sudah betul, rumusnya benar, lalu terbukti hipotesis itu sudah teruji secara empiriknya. Jadi ya uji keefektifan sampai ke uji keefektifan itu bisa mencapai apa yang sesuai dengan desain yang dicapai sesuai dengan desainnya atau tidak, ya itu teruji juga. Ya, kualitatif juga teruji secara metodologis, ya secara metodologis. Jadi walaupun di sini kadang-kadang ya bingung jadi teman-teman ya saya sendiri jadi teruji itu apa nih? Ya. Ada yang berbuat teruji itu saya teruji empirik. Nah, kalau saya ngomong dengan metode misalnya kuantitatif, empiriknya apa? Ya, terus diuji apa menah ya. Kualitatif apa lagi? Empiriknya apa ujiannya? Sudah ketemu teorinya grounded seperti itu? Ya. Ya, kalau saya sebetulnya lebih kepada teruji secara metodologis. Nah, kualitatif juga seperti itu, kuantitas seperti itu, yang R&D pun tentu setiap langkah ada metode yang dijamin betul. Itu ya. Ya, nanti novelty-nya tentu novelty-nya sudah akan klaim. Sehingga untuk tugas ini nanti harus ada novelty-nya. Walaupun di format proposal di UNJ itu tidak ada subbab novelty ya. Tapi dari awal sudah berpikir novelty itu kebaruan. Ya, kebaruan dari penelitian ini apa. Ya.
Karena setiap ujian terbuka itu pasti tanya, ini kebaruannya apa ini, Mas Pak? Nggak bisa jawab mesti. Ya. Nah, udah ujian terbuka diluruskan rasa jawab kebaruan. salah satu intinya itu, sehingga dari awal ya sudah 2 tahun terakhir saya itu mengingatkan pada mahasiswa untuk mikirkan, silahkan memikirkan kebaruan penelitian saudara. Ya, aja dosen sama pembimbing ya suruh mikir. Ya, jadi harus mikir sendiri ya. Jadi harus sedikit. Jadi saya pernah mengatakan, saya beban benar tidaknya disertasi itu ada pada mahasiswa itu saya naikkan tidaknya 8%, 85% ya. Ya. Kalau nggak benar itu ya mahasiswa jelas disalahkan. Mahasiswa mikir macam-macam. Pembimbing udah disalahkan. Ya. Hanya sekian persen itu pembimbing. Ya, jadi saudara membaca dan tidak, belajar dan tidak itu tergantung saudara. Jadi maksud Anda milih pembimbing yang menurut saudara baik ya dan top ya, belum tentu sudah bisa selesai 3 tahun atau 4 tahun kalau sudah tidak bekerja kan. Ini contohnya, jadi kemandirian harus dikembangkan karena salah satu dari mahasiswa S3 adalah kemandirian yang tinggi, akan menjadi manajer peneliti, akan menjadi pembimbing, akan menjadi mungkin juga paling tidak menjadi konsultan ya dan sebagainya. Itu ya, itu kira-kira lebih seperti itu nanti keterusan terhadap metodologi ya. Saya pikir itu begitu. Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Enggak, masih ada, silakan. Nyun sewu Prof. Parjono. Enggak, silakan. Tadi baru saja jenengan mengungkapkan tentang novelty gitu nggih. Novelty atau pembaruan. Nah, yang ingin saya tanyakan, novelty itu sejauh mana nggih Prof nggih? Apakah itu nanti memang diuji keefektifan ataupun efisien dari yang sudah ada, atau hanya sekedar baru saja, sekedar baru, ataupun harus diuji kelebihannya dari yang sudah ada yang lalu-lalu gitu Prof. Oke, matur nuwun, itu saja Prof. Yang agak krusial begini ya, jadi ini saja dulu ya. Jadi kebaruan novelty itu memang harus dicari ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif biasanya misalnya akan menyusun PES atau dengan survei ya, post facto dengan analisis jalur, paradigma jalur misalnya, ya itu apakah ada penelitian yang semacam itu dulu sebelumnya? Ya. Secara internasional harus dicari betul itu penelitian yang seperti itu. Ada enggak yang mirip-mirip? Oh, yang ini variabel X ini enggak diteliti, ya. Terus nanti cari lagi, oh ini X-nya diteliti tapi ini ada sebagainya. Ya. Ini kalau kuantitatif harus bisa menunjukkan ini loh kebaruan saya, variabel ini belum pernah diteliti oleh yang lain ketika melihat tentang green scale misalnya, ya. Tentang apa ya? Tentang literasi digital misalnya ya. Ya, misalnya seperti itu, atau kalau TI biasanya computing skill atau apa ya? Kompetensi dan sebagainya, itu enggak ada yang belum ada yang meneliti tentang suatu variabel yang diteliti misalnya. Itu kalau novelty-nya. Ya, dari sekian banyak. Ya, tentunya itu diambil yang tahun-tahun yang terbaru ya. Penelitian yang kuantitatif biasanya menggunakan itu asumsinya
argumennya untuk bahwa ini novelty. Ya, lalu yang kalau penelitian R&D, tadi kan juga ke R&D ya. R&D ya novelty-nya biasanya kan pada awal itu ketika existingnya seperti apa, itu kalau sudah ada yang model yang ada, ya namanya model yang sudah ada itu kan diteliti, makanya pakai real research. Oh ternyata lemahnya di sini, itu yang teliti itu. Nah, nanti metodenya harus ditentukan juga, apakah pakai survei, kalau banyak yang menggunakan pakai survei. Ya, karena sudah banyak, ratusan pakai survei, luas, kelemahannya apa. Nanti kalau hanya beberapa yang menggunakan, kan model itu hanya 3 SMK, ya udah 3 itu secara kualitatif hanya 3 ya case study, pendekatannya itu. Ya, brilliant risetnya pakai case study kan. Terus diwawancarai apa-apa, ya toh. Tentu untuk menjamin tadi, untuk menjamin kebenaran metodologis, yang memenuhi yang enggak, itu wawancaranya harus pakai rekaman, ya dilaporkan, ya begitu. Kalau survei juga pakai instrumen yang divalidasi, nah, supaya menjamin keterujian metodologis. Wah, yo klik tenan yo. Lah ya ini disertasi ya. Ya, disertasi kan dipercaya hasilnya. Gitu ya. Jadi nanti dari situ lalu kalau yang sistem ini kelemahannya, lalu Anda mengembangkan itu berdasarkan novelty kan, hal yang baru. Memang ada dosen yang jadi dosen ya apa itu? Mau kok mengembangkan kalau namanya kalau mengembangkan kan baru S2 ya, KKN 2, KKN 8 itu mengembangkan ya, KKN 8. Nah, kalau KKN 9 ya menemukan ya menemukan ya, kan menemukan yang baru juga itu. Kan yang dalam nggak ada seperti itu. Artinya modified itu ada juga sudah menemukan. Itu kalau dari sisi novelty, kebaruan ya. Ya kalau kualitatif kualitatif gimana? Kualitatif cuma ini mengungkap apa yang ada di situ. Ya kalau belum pernah diteliti oleh orang lain kan yang kebaruan. Ya kualitatif tadi sudah diulang-ulang diteliti di situ. Ya itu kebaruan juga kan kualitatif itu. Karena ada orang yang nyertuk, wah kualitatif itu nggak ada kebaruannya. Wah ya marak ke deg-degan mahasiswa. Ya, jadi kadang-kadang dosen ada yang nyertuk seperti itu, ada ya, tapi jane karpe dhewe ya. Kasihan mahasiswa yang sudah. Ya, tapi argumen saya seperti itu ya. Nah, jadi dan sudah argumen itu monggo mau dipakai untuk itu atau untuk silakan. Tapi itu kebaruan itu kira-kira dari existing sudah ada. Apalagi kalau belum ada sama sekali di dunia belum ada Pak model seperti itu. Oh ya jelas kebaruan tuh. Ya. Jadi R&D itu hampir kebaruannya ada. Tentu harus pakai pre-analysis nanti. Penelitian awal tadi ya, yang existing sudah seperti apa. Ini ditagih biasanya, ini existing seperti apa. Jadi ditagih juga dalam ujian mungkin ya dalam disertasi. Begitu. Ya. Masih ada lagi? Ya. Jadi nanti dipikirkan baruannya harus ya sambil mikir sambil lalu supaya nanti ketika ujian terbuka lalu bisa jawab kebaruannya ini loh Pak dengan mantap Mbak. Ditanya kok senyum langsung jawab. Padahal salah satu yang ditanyakan itu. Nanti dipikirkan dari awal kebaruannya apa. Ya, kita mikir bersama bimbing ya gampang kok. Pembahasannya sana Mas. Udah ini wah udah. Udah mikir mana bimbingnya ya enak. Saya mikir mahasiswa nih. Jangan bimbing yang suruh mikir. Ya silakan ada lagi. Kalau enggak ada ya cukup sekian ya. Atau Pak Wagiran kalau ada Ya sedikit Prof.
Ya. Baik, terima kasih. Mungkin di akhir pertemuan ini menambah saja, merangkum saja ya teman-teman semuanya. Tadi ini luar biasa menarik gitu ya. Termasuk ada kebenaran baru tadi ya Prof ya. Kalau yang lalu kebenaran yang pertama itu kalau di telepon itu kan ini ya menunjukkan sopan gitu ya. Yang lama-lama ini hanya WA saja nggak telepon gitu ya. Tapi sekarang ada kebenaran baru, telepon itu menjadi merepotkan ternyata ya Prof ya. Ini barangkali kebenaran baru yang muncul ya Prof. Ini menarik, ini luar biasa. Nah, baik, saya mungkin nambah sedikit ya. Barangkali prinsipnya saya hari ini saya ingin jualan 3 buku gitu ya. Jadi silakan nanti dibeli ya. Ada 3 buku mungkin yang dari diskusi ini nanti yang harus saudara beli gitu ya. Silakan nanti lewat saya juga bisa gitu ya. Pertama adalah hari ini kita bicarakan tentang metode ya. Jadi kalau yang lalu kita sudah bicarakan tentang pendekatan, maka metode ini kan anak dari pendekatan itu. Sehingga saya kira nanti tidak akan keliru alamat gitu ya. Karena masing-masing pendekatan itu punya metodenya masing-masing ya. Misalnya yang kuantitatif tadi misalnya survei, ekspos fakta, eksperimen itu kan induknya di kuantitatif gitu ya. Dan tadi yang ada yang lainnya. Sehingga saran saya tadi bahwa nanti jangan keliru alamat ya antara pendekatan dan metode. Termasuk mungkin nanti yang kita bicarakan tentang data. Nah, dari pendekatan ini saya juga ingin menyampaikan kembali, ini barangkali ada satu sejarah menarik, peristiwa menarik ya, yaitu kalau menurut Thomas Kuhn itu kan pergeseran paradigma atau scientific revolution ya. Jadi munculnya post-positivistik itu kan protes dari positivistik gitu ya. Kemudian juga munculnya mix itu juga protes gitu ya dari dua-duanya. Jadi nggak apa-apa ini saling berprotes, saling berbagi pendapat itu kan saya kira perlu kita kembangkan gitu ya. Jadi misalnya dua pendekatan dasar yang sudah lama itu kan kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau kuantitatif tadi kan harus empiris, luas, general, membuktikan teori saja, artinya teori itu sudah ada, tinggal kita buktikan. Tapi kalau kualitatif ini kan ya, bahwa pengetahuan itu belum ada, sehingga kita harus menghasilkan satu teori. Jadi misalnya kalau kuantitatif itu ya mungkin tidak dalam tapi luas, tapi kalau kualitatif itu kan sempit tapi dalam kan gitu ya, pilih yang mana. Lalu ada protes juga yang mixed methods ya, barangkali ini mixed methods itu kan mungkin baru muncul beberapa waktu, sehingga ini saya kira menjadi hal yang baru. Mungkin di tahun 50-an itu muncul multi methods gitu ya, tapi enggak begitu berkembang pesat. Nah, baru lebih kurang 98 itu muncul yang namanya mixed methods ya, atau mixed methodology. Nah, silakan nanti teman-teman baca bukunya Tasakori dan Teddy ya. Tasakori dan Teddy itu awal mulanya muncul namanya mixed methodology. Kemudian juga ada Creswell ya di 2003. Nah, saya kira dua buku itu silakan baca, nanti teman-teman akan bisa memahami komprehensif ya, kuantitatif, kualitatif, termasuk nanti bisa kita diskusikan mix itu letaknya di paradigma atau metode. Ini barangkali menjadi diskusi. Kalau sudah baca dua buku itu, saya kira nanti akan gampang gitu ya. Kita mau mencari apapun di situ gampang. Jadi pergeserannya kan gitu ya, ada protes dari positivistik menjadi gitu ya, kualitatif gitu ya. Tapi juga beberapa waktu ini kan juga beberapa waktu kemarin kan kualitatif itu kan agak tergoda oleh saintifikasi ilmu sosial ya. Jadi kalau kita bicara kemandirian seseorang itu kita akan sangat bangga menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif misalnya. Nah, ini yang menarik ya. Silakan baca dua buku itu. Lalu pertanyaan tadi juga menarik, mungkin nanti Prof. Arjun juga bisa menyampaikan juga ya. Mana yang terbaik gitu ya di antara tiga pendekatan atau tiga metode itu gitu ya. Ini kan menjadi pertanyaan. Mosok penelitian cuma gitu ya, cuma tidak didalami misalnya dan sebagainya. Mana yang baik gitu ya. Nah, kalau saya menyampaikan ya silakan saja, ini sama saja menjawab mana yang lebih baik antara silet, cutter, pisau, parang atau pedang. Itu yang paling baik yang mana?
Nah, kan gitu ya. Nah, tadi dijawab bahwa ya kebutuhan metodologis itu tools ya, sehingga nanti kebutuhan metodologisnya apa. Saya kira itu juga nanti yang sangat penting supaya nanti tidak terjadi kebingungan. Lalu juga pergeseran paradigma tadi muncul juga, kita yang terkait dengan R&D itu kan begitu topik yang begitu populer ya, luar biasa populer R&D itu. Bahkan kalau di begitu awal semester kita sudah mengenal R&D. Tapi juga tadi ada paradigma pergeseran tadi mungkin sangat menarik nanti pergeseran paradigma R&D itu dari metode menjadi prosedur itu ya Prof. Nah, saya ingin jualan satu buku yaitu silahkan nanti teman-teman bisa baca Risi and Clean ya. Nah, di situ pergeseran bagaimana R&D itu yang tadinya kita mungkin awal kita persepsikan sebagai metodologi, tapi ini menjadi satu prosedur. Jadi silakan nanti baca di Risi and Clean itu. Kira sangat menarik kalau akan mendalami tentang metodologi. Terakhir saya kira yang tadi Bro, yang level 9 itu sebenarnya kayak apa toh? Ya, yang wangun atau layak untuk doktor itu kayak apa gitu ya. Saya hanya ingin menjawab saja, coba buka di lampiran Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya. Di situ ada level KKNI. Bedanya apa antara magister terapan dan doktor atau doktor terapan. Di situ akan terjawab. Dibaca saja, direnungkan saja, pasti di situ akan terjawab, oh kalau begitu nanti disertasi saya itu ya seperti itu. Pokoknya seperti itu ya. Saya kira kalau diungkap dengan kata-kata nggak bisa ya. Pokoknya dibaca itu nanti pasti akan ketemu, oh ternyata seperti itu. Ya minggu depan kalau ditanya ya sudah ketemu bedanya sudah apa? Ya pokoknya seperti itu kan gitu ya. Itu tandanya sudah terinternalisasi betul gitu ya. Tidak perlu diungkapkan, tapi lihat saja besok pasti sudah level 9 gitu ya Prof ya. Termasuk novelty tadi kan intinya ya celahnya ada juga. Mungkin itu Prof tambahannya untuk teman-teman ya, menyemangati ya Prof ya, supaya nggak bingung-bingung. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Kiran. Ya saya kira itu tambahan, dan ini waktunya tinggal berapa menit ya, karena nanti harus ngajar lagi jam 9, jam 10 lebih dikit. Saya kira cukup itu ya, nanti saya share yang ringkasan dari tadi ya, dalam bentuk words, nanti saya share juga. Ya. Tadi ada pendekatan dan paradigma. Ya. Jadi yang pertama dari hari ini kita belajar beberapa metode. Artinya tidak hanya R&D ya yang ada di UNJ, ya, karena sudah banyak dikritik oleh Senat, pasca UNJ kok R&D, bagaimana pasca R&D gitu. Tapi ya tetap aja begitu. Jadi tetap banyak yang R&D dan cenderung ke sana. Karena apa? Karena ketika sampai pada rumusan masalahnya itu akhirnya jawabannya R&D semua, salahnya pada rumusan masalahnya. Nanti coba nanti kalau kita latihan bab 1 ya, nanti udah nulis proposal, dan nanti targetnya ini proposal loh ya, sudah disertasi loh, bukan proposalan. Nah, proposalnya mau ngumpul ke penelitian RG ya cukup, tapi penelitian disertasi, proposal penelitian disertasi bulan ya, atau udah mau disertasi. Jadi nanti harus berpikir dari awal sudah termasuk berikan upati. Saya pikir itu ya. Mohon maaf, cukup sekian dulu dari saya, dari kami. Sampai ketemu lagi minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Oke, saya pamit. Recording stopped.